masih HO gitu ya. Cuma dalam konteks ini HO-nya eh, kita coba tes gitu apakah memang bisa dianggap itu eksis untuk konteks yang sebenarnya apa ya sudah jauh gitu ininya apa namanya pembelajaran ilmunya gitu. Oke, ya, enggak, sesinya nggak kelihatan ya. Oke, kelihatan ya, kelihatan. Oke, jadi kelihatan nggak ini? Del. Lihat Bapak. Si, kok gini ya? Loh, si. Apa ini ya? Oh enggak, oh ini. Oke, oke. Nah, ini ada materi yaitu empirical test. Jadi tes secara empiris terkait apa namanya HO model atau HO teori, tetapi sudut pandangnya dari faktor endowment approach. Jadi faktor endowment approach itu maksudnya adalah pendekatan kalau memang dia punya kecenderungan sudah basisnya adalah ke labor intensif atau capital intensif seperti itu. Nah, sehingga di dalam konteks pembelajarannya kita akan melihat atau mengetes atau menguji karena di banyak jurnal kalau kalian baca itu ada banyak pembuktian kegagalan terkait pola perdagangan HO yang dianggap ideal kalau nggak labor intensif ya kapital intensif. Padahal bisa keduanya atau tidak sama sekali gitu. Nah, di konteks ini kita akan melihat bahwa eh, hal lain yang bisa kita lihat adalah menguji ya atau mengukur atau melihat kemungkinan redaksional penjelasannya itu seperti apa kalau itu di US. Karena mungkin saja di US ada paradoks. Jadi paradoks itu kan kalau di dalam redaksional perkata itu kita bisa maknai sebagai sesuatu yang seakan-akan itu bertentangan dengan norma, dengan pembuktian teori, dengan hal yang mungkin terjadi di masyarakat secara umum itu bertentangan, tapi sebenarnya itu benar gitu. Dan butuh waktu untuk mengamini atau mengiyakan bahwa itu benar. Nah, itu disebut paradoks. Jadi, misalnya kalian itu eh, nggak sepakat dengan korupsi, gitu ya. Nggak sepakat dengan korupsi. Karena korupsi itu salah, gitu. Ya kan? Sementara, kemudian ada paradok bahwa korupsi itu nggak salah loh, ya. Karena korupsi itu bisa mendorong efisiensi dan pengembangan ekonomi dalam jangka pendek. Itu kan sangat bertentangan. Mana ada hal korupsi itu membawa efisiensi dan pengembangan ekonomi dalam jangka pendek. Itu kan paradok. Kayak masa sih gitu? Ya itulah, ya itu salah lah gitu. Tapi faktanya kalian buat SIM itu hanya apa namanya tidak tes gitu kan. Kalian pengen cepat administrasi apa bayar pajak gitu, pajak kendaraan bermotor ya, pakai calo gitu-gitu. Jadi ya faktanya loh kayak gitu. Sehingga kenapa kalian tetap melakukan tindakan korupsi yang sifatnya mungkin secara apa namanya lingkungan masyarakat itu yang pada kayak gitu semua kok. Nah, ternyata itu dibenarkan gitu. Seakan-akan salah, tapi ya secara umum bisa dianggap ya karena lebih efisien, Pak. Karena itu jangka pendek aja. Kita kan nggak nyolong duitnya rakyat. Kita pakai duit sendiri yang kita manipulasi dalam tanda kutip secara manipulatif ya. Itu untuk kepentingan kalian. Kan kayak gitu. Itu paradoks. Hal paradok lain itu juga putaran balik yang harusnya nggak putar balik atau lampu merah yang harusnya berhenti. Kita terabas saja gitu. Karena kita lihat momentum ya itu salah, itu bertentangan. Tapi saat kosong plong jam 12 malam, ngapain kita nunggu lampu merah? Nah, kan ada pemikiran-pemikiran gitu karena kanan kirinya pasti kosong misalnya seperti itu. Nah, itu paradoks. Seakan salah, seakan bertentangan, tapi faktanya dianggap benar kayak gitu. Nah, hal yang tadi saya sebutkan itu ada yang benar-benar salah terkait lampu merah dan salah juga terkait korupsi, tetapi di dalam konteks bahwa seharusnya misalnya perdagangan itu membawa
kebaikan terhadap dua negara karena itu bilateral trade, dan kemudian secara paradoks nggak membawa kebaikan bagi kedua negara, lebih baik ternyata itu juga paradoks. Jadi sesuatu yang eh, bertentangan dan itu superlatif, kadang itu juga kita bisa menyebutnya sebagai paradoks karena tidak sesuai kan. Justru lebih baik banget. Nah, tinggal baik banget itu biasanya ada di peak, habis itu yang baik banget biasanya akan turun gitu. Jadinya nggak baik juga. Nah, itu paradok berpola atau bertingkat. Ada juga yang seperti itu. Nah, kemudian kita juga akan mendeskripsikan ya mungkin isu-isu terkait apa yang terjadi di banyak negara terkait HOTS. Kemudian kita menguji juga, mengakses juga apa namanya pola perdagangan yang kita anggap sebagai apa ya alat ya untuk mengeneralisir bahwa income suatu negara itu bisa tersebar dengan mekanisme yang ada dan itu bisa mendevelop suatu negara terutama yang di negara maju gitu ya walaupun mungkin di sisi lain itu bisa meningkatkan ketimpangan hal-hal itu ranah makro sehingga memang eh, materi terkait ekonomi internasional itu kenapa menjadi salah satu bahasan yang sulit atau menjemukan atau menyebalkan di dalam konteks international trade karena kalian harus belajar mikro, harus belajar makro gitu sebenarnya. Nah, kemudian sebelumnya teman-teman sudah apa namanya melihat gitu ya bahwa di asumsi sebelumnya HO teori itu pasti ada dua negara ya kan dua barang dan dua sumber daya gitu di mana teknologinya diasumsikan sama terus karakter produksinya itu sama dua komoditas memiliki perbedaan intensif labor ataupun kapital ataupun faktor produksi yang lain kayak gitu dan ya pokoknya ini apple to apple lah untuk dibandingkan kayak gitu. Dan hati-hati bahwa kita menganggap logikanya HO adalah perfect competitions, maksudnya tidak ada barrier monopoli atau lain sebagainya bebas untuk melakukan perdagangan dan pembelian. Terus itu berarti berlaku sama untuk faktor produksinya, juga pasarnya perfect juga atau pasar persaingan sempurna. Dan tolong jangan ditambahkan asumsi lain karena ceteris paribus di sini itu tidak kemudian harus diabaikan, tetapi memang tidak ada biaya transportasi karena biaya transportasi membuat sesuatu jadi mahal, maka hilangkan. Kalau sudah masukkan biaya transportasi, maka harganya pasti jadi mahal. Terus apalagi itu jauh terisolasi, ya sudah pasti mahal gitu ya. Terus jangan anggap ini itu free trade gitu yang benar-benar free trade gitu. Memang dikatakan ini adalah no restrictions ya, no policy restrictions, restricting di mana barang dan apa jasa itu memang bebas keluar masuk suatu negara, tetapi maksudnya kan faktanya nggak semua barang dan jasa bisa kayak gitu. Ada tahapannya untuk menuju hal seperti itu. Nah, arahnya ini menjadi dasar pengembangan-pengembangan bilateral trade ke arah yang sangat free. Kalau kita mungkin masih common market, di Amerika sudah political union, di eh, Eropa sudah currency union, ya sebenarnya akan tepat kalau memang di hal yang seperti itu teori kayak gitu. Nah, recall sebelumnya ada capital intensif dan trouble intensif ya. Tinggal teman-teman mau fokus seperti apa. Jika memang negara A itu capital intensif, maka ekspornya mengandalkan apa gitu. Misalkan ekspornya mengandalkan kapital, maka dia akan intensif ya untuk memproduksi barang gitu ya yang bisa jadi mengorbankan tenaga kerjanya. Sementara kapital intensif yang tadi sudah berorientasi pada ekspor ya berarti dia ngimpor apa? Ya jelas nggak mungkin impor kapital lagi. Dia akan mengimpor labor atau faktor produksi yang lain. Misalnya eh, sumber daya alam gitu dan lain sebagainya. Cuma kan di HO hanya ngomong tentang labor dan kapital. Tapi kalau dikembangkan, ngimpor pasti selain labor ya sumber dayanya. Kayak gitu. Nah, gimana dengan negara yang labor intensif? Kalau dia labor ekstensif dan dia melakukan ekspornya itu menekan kekuatan dari labor untuk terus pressure ya, ayo ayo produksi produksi,
barang-barangnya ya bukan berteknologi tinggi pasti gitu. Sehingga dia siap dengan sumber daya. Biasanya barang-barangnya atau produknya itu dari hulu ke tengah, nggak sampai hilir. Kalaupun sampai hilir berarti uh, butuh kapital yang kuat, maka dia mengimpor kapital. Nah, ini gambar yang kemarin ya. Polanya gini. Jadi dari tengah mau ke bawah atau tengah mau ke atas. Kalau ke atas kamu ngekspor apa, kalau ke bawah kamu ngimpor apa, dan sebaliknya. Kayak gitu. Itu adalah polanya. Nah, di konteks ini, loh kok nggak bisa ya? Bentar. Nah, di konteks ini kan awalnya di sini nih. Saat teman-teman pindah ke sini, dan garis budget constraint-nya kayak gini. Nah, gitu. Nah, saat teman-teman itu ingin memproduksi X lebih banyak, berarti nambah, nambah ke sini, jadinya di sini. Gitu. Maka kan akan ada area yang bertambah, ya, area yang bertambah. Maka pola garisnya akan berubah jadi kayak gini ke atas, gitu, jeglek. Maka ini akan terjadi pola kan di sini. Pasti akan melakukan impor dan di sini pasti akan melakukan ekspor. Gitu. Itu polanya. Nah, sehingga kita akan melihat satu fakta bahwa hal seperti ini itu kok nggak bisa next ya? Kok nggak bisa next ya? Oke. Hal seperti ini itu kemudian menimbulkan banyak perdebatan gitu untuk dilihat apakah ini tuh eksis. Sehingga ada Leontief test. Ya, Leontief menemukan logika bahwa apa pengerjaan atau hal yang dia lakukan untuk menguji HO model. Karena si absolute advantage punya Adam Smith diuji sama David Ricardo. David Ricardo diuji sama eh Hacker Ohlin. Hacker Ohlin diuji sama Leontief kayak gitulah. Nah, Leontief itu kendak atau mengerjakan tes yang cukup penting dan pertama kali terkait HO, di mana ada logika bahwa hal terkait total factor requirement, input, output, direct and direct needs, itu dipertimbangkan dan Leontief menggunakan data Amerika terkait dengan rata-rata kapital dan labor yang digunakan untuk ekspor, uh, rata-rata kapital labor yang dia uh, lakukan untuk impor kayak gitu. Nah, oh ini bisa dihapus ya. Oke, oke. Nah, di kondisi ini nanti tinggal yang mana yang mau dibandingkan. Jika ingin melihat apa kapital labor yang fokusnya adalah intensive kapital, maka ya teman-teman bandingkannya sama labor KPRL dan sebaliknya kayak gitu. Nah, ini contohnya. Jadi Lentestev dia ingin melihat bahwa Amerika itu secara relatif memiliki banyak atau melimpah sekali namanya kapital pada waktu itu, habis Perang Dunia II. Itulah kenapa di dalam HO model Amerika seharusnya melakukan pendekatan intensif produknya itu berbasis kapital dan itu nanti untuk bahan dia melakukan ekspor karena sesuatu yang key abundant gitu ya itu pasti mendorong ke intensif dan itu akan surplus dan saat surplus itu pasti akan diekspor. Nah, karena fokusnya di K, berarti kan kalau menurut HO model impornya harusnya ada di L, intensif product. Kayak gitu. Nah, sehingga ya kita sepakatin ya bahwa yang namanya Amerika itu capital labor dengan rasio K per L di mana capital labornya lebih besar apa namanya untuk kepentingan ekspor secara rasio dibanding kepentingan impor karena impornya bagusnya di L. Itu kalau kita berpatok pada datanya US dan logikanya HO model. Oke. Selanjutnya kita lihat si Leontief maksudnya melihat dan kita lihat sekarang ada paradoks yang seakan-akan punya Leontief itu bertentangan, tetapi sebenarnya itu bisa dibuktikan oleh Leontief itu benar kayak gitu. Nah, Leontief menemukan sesuatu yang cukup menarik ya dan mengejutkan bahwa secara
logika yang US itu katanya nih, capital labor, capital labor, capital intensif dan impor adalah labor intensif, itu ternyata bertentangan dengan HO model. Ternyata Amerika itu kapital intensif untuk impor gitu. Jadi kayak gitu. Jadi banyak mengimpor atau fokus pada hal-hal yang sifatnya produk-produk kapital intensif at that time gitu ya. Buktinya kapital intensif impor lebih besar dibanding kapital intensif ekspor per person per year. Jadi tinggal kita hitung gitu ya. Nilai dari K, nilai dari L dibagi terus dibagi lagi dengan jumlah penduduk kan kayak gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa total yang ada di sini, nah sebentar, mana pulpennya tadi? Nah, total yang ada di sini, total yang ada di sini, aduh, kok nggak bisa. Nah, total yang ada di sini, Mas, Mbak, ya, bawah ini, kan per L, per person per year, berarti kan total penduduk ya, setelah dia bagi gitu. Ya, logika ekspor, terus KPL, terus total penduduk, gitu kan, logika impor, gitu. Hasilnya, K per L ekspor, capital intensif ekspor yang katanya itu miliknya Amerika dan basisnya di sana, lebih kecil dibanding capital intensif untuk impor, gitu. Iya, kenapa? Maaf Pak, kepencet. Oh, ya. Ini bertentangan berarti dengan HO model predik. Negara-negara seperti Amerika itu kayak gitu. Polanya. Pak, ini datanya dibanding dengan siapa, Pak? Nah, kalian harus ini ya, kritis. Kan harusnya dibandingkan dengan negara yang apple to apple sama kuat. Nah, datanya si Leontif ini memang tidak membandingkan apple to apple terhadap negara yang mungkin dianggap mirip seperti asumsinya HO. Tapi dia ngomong agregat total ekspor dan total impor kan kayak gitu. Itu sebenarnya jadi boleh jadi kritik gitu ya. Eh, tapi ya kan namanya pengembangan teori gitu. Kalau hanya membatasi antara Amerika sama Inggris misalnya, itu sangat terbatas sekali. Nah, yang namanya teori kan sampel, sesuatu, simple, sesuatu yang sangat kompleks dibuat dalam satu kalimat teori yang sangat sederhana kayak gitu. Dan harusnya merepresentasikan sesuatu yang kompleks. Nah, ini yang kompleks nih, total ekspor impor ini. Ternyata hasilnya nggak sesuai dengan HO. Ini disebut sebagai Leontief paradox. Seakan salah atau seakan bertentangan, tetapi faktanya kayak gini. Kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Guys, ada yang mau ditanyakan? Atau bingung? Halo? Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada Bapak. Nah, di konteks ini, Leontief paradox, gitu ya. eh Kalau tadi memang total ekspor dan impor, coba Pak dilihat dari angle yang berbeda juga atau sudut pandang yang berbeda juga. Oke, jika memang HO model itu benar, oke ya, HL model itu benar, maka kita melihat kalau memang CU dipertahankan bahwa itu benar. K per L impor yang tadi dianggap besar, ya dibagi K per L ekspor yang dianggap lebih kecil, hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya adalah 1,3. 1,3 berarti 18.184 yang tadi rata-rata per orang dibagi 13.991 US dollar adalah 1,3 lebih banyak K per L atau kapital intensif untuk impor. Maka secara umum hampir bisa dipastikan bahwa ekspor industries di Amerika memiliki apa namanya nilai yang lebih rendah terkait dengan K per L rasio atau capital intensif rasio dan
nilainya lebih tinggi L requirements-nya. Artinya apa? Bahwa kemampuan Amerika melakukan ekspor ternyata didukung oleh kekuatan L yang lebih besar. Kayak gitu. Ini menunjukkan bahwa K yang dianggap tadi besar, ya, ya, K yang dianggap tadi besar itu ternyata secara requirement lebih besar L-nya. Secara formasi apa yang menghidupkan Amerika pada waktu itu di awal-awal 1950-an setelah HO itu model muncul, ternyata intinya manusia. Nah, karena ini juga dianggap belum tentu benar, masih paradoks, maka Leontief itu juga kemudian memicu banyak peneliti untuk menguji atau menjelaskan lebih jauh atau memihak kepada Leontief atau HO mana yang bisa benar-benar secara detail itu dianggap benar, objektif seperti itu. Nah, karena itu sudah muncul, HU sudah muncul, Leontief sudah muncul, maka yuk kita fokus pada penguatan rasionalisasi paradok dari Leontief maupun dari HO. Gitu. Nah, sehingga ini bagian dari yang benar siapa sih apa ya menjadi juri yang objektif penelitian selanjutnya Leontief apa HO dan hasil-hasil penelitian selanjutnya itu mendukung si eh, HO apa mendukung si Leontief mana yang benar tuh. Ya, menurut saya sih kedua-duanya bisa benar bisa salah ya, dalam artian tergantung konteksnya, karena bisa jadi yang benar karena nambah asumsi, jadi nggak ceteris paribus maksimum gitu ya, maupun yang salah juga bisa jadi nggak ceteris paribus gitu. Tapi kemudian kita melihat data di buku gitu ya, ini adalah nilai dari net ekspor yang K per L, net impor yang K per L, seperti itu apa kecenderungannya? Bahwa nilai dari logika net ekspor basisnya, misalnya gini, ada Wholesale Street gitu, yang menjadi basis ekspornya si Amerika. Ada motor vehicles yang menjadi basis dari Amerika. Ini maksudnya itu capital intensif. Karena wholesale street, motor vehicles, grain mill product, tekstil mill ini kan apa ya? High tech semua. High tech berarti kapital, railroad transportation, ocean transportation, steelworks, coal mining, special industries machinery, petroleum products. Itu semua sesuatu yang sangat berbasis KPRL atau capital intensif. Kemudian kita melihat impornya apa? Berarti impornya adalah sesuatu yang tidak bisa dihasilkan oleh manusia-manusia di Amerika karena dia bukan labor intensif. Agriculture and fisheries, paper and paperboard mills, rubber, spool mills, food products, canning, processing and freezing. Jadi ini bentuk-bentuk yang diasumsikan eh, apa namanya ada kontribusi L juga. Walaupun ya kita bisa nganggap juga misalkan untuk crude petroleum and natural gas, pulp mills, other non-ferrous mining itu tetap K juga capital intensif yang dia coba impor juga gitu untuk mendukung capital intensif di dalam negeri. Nah, menunjukkan apa? Kalau secara sekilas, wholesale trade nilainya 7 ya. Secara sekilas saja. Besaran mana, Dek? Secara sekilas saja. Kelihatan kan besaran mana? Iya, gampangnya di sini loh nggak ada nilai 29. Di impor ada nilai 29 dua kali keluarnya. Paling tinggi di sini 27 keluar sekali gitu kan. Di sini rata dua digit semua. Nah, di sini satu digitnya ada dua. Udah kelihatan bahwa apa namanya K per L impornya gitu ya itu lebih besar. Bisa dipahami nggak maksud saya? Ini loh nilainya kan lebih besar untuk menguji ini loh tadi. Nah, untuk menguji ini. Nah, KL impor gitu bahwa impornya lebih besar. Nah, makanya dibuktikan. Ayo sih coba lihat data lagi 74. Bentuknya kayak gini. Nah, tetap lebih besar KL impornya. Jadi, di situ kita bisa melihat bahwa capital and labor yang menjadi requirement untuk mengembangkan teorinya HO terlihat di situ. Bahwa kecenderungannya gitu ya, M-nya itu dominan ya dibanding impornya.
Ya, berarti secara tidak langsung apa yang kita bisa apa namanya dapatkan informasi dari situ gitu. Yang kita bisa dapatkan informasi dari situ, pertama demand reversals gitu ya. Ketika keabundance, kanya melimpah dalam satu negara sangat kuat di dalam domestik, diikuti dengan demand yang kuat, dan dia fokus pada ke intensive product atau capital intensive product. Kemudian di sisi lain ada juga mungkin negara yang sangat L-nya sangat kuat. Ya reversal saja gitu. Saling apa namanya eh, apa namanya berjualan saja. Saya jualan K intensif, kamu jualan L intensif kayak gitu. Dan eh, akhirnya dari data tadi 1974 eh, dalam konteks teori HO itu lebih dianggap kurang benar dibanding Leontif kalau memang bentuknya adalah K per L, impornya lebih besar gitu. Gitu ya. Jadi kita berespektasi eh, akan ada impor intensif terhadap eh, basisnya adalah labor, tapi mungkin juga dalam basis K juga akan kuat. Nah, sampai detik ini Amerika sama masih melakukan impor-impor yang sifatnya kapital intensif maupun labor intensif, kayak gitu. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo, ini kalian mulai eh, menghilang nih. Berarti ada yang salah dari suasananya mungkin. Silahkan ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bapak. Ya, silahkan. Tadi yang Bapak contohkan ini kan di textbooknya juga Amerika. Mungkin kalau kita tarik ke konteksnya Indonesia dalam perdagangan internasional, Mm-mm. costnya itu berarti apa? Labor intensif atau kapital, Pak? Atau biasanya itu tolak ukurnya diukur menggunakan proksinya apa? Oke, sebentar. Ah, saya di sebentar. Oke. Nah, dari sisi kembali ke sini dulu ya. Sebentar. Mana tadi datanya? Sebentar, kelewat. Oke. Nah, ini. Aduh, sensitif sekali. Nah, ini. Ya, sudah kelihatan. Nah, gimana Pak dengan negara seperti Indonesia gitu? Nah, Indonesia itu ada tanda-tanda sebenarnya. Ya, waktu awal-awal merdeka sampai zamannya Pak Soeharto dan mungkin di zaman hingga Jokowi dan Prabowo ini. Itu kan ya kita lihat 10 tahun ke belakang deh. Kita itu hanya beberapa kali saja memiliki net ekspor yang apa namanya yang positif gitu. Maksudnya dibandingkan kita itu negatif net ekspor, kita itu memang lebih banyak negatif net ekspor gitu dibanding net ekspor. Jadi positif itu beberapa kali, negatif itu banyak kali itulah. Nah, itu menunjukkan kita itu sebagai basis negara, kalau kita melihat bahwa mayoritas produk yang kita ekspor gitu ya, misalkan sawit gitu kan, terus eh, makanan dan minuman, terus kemudian kimia gitu ya, bahan-bahan kimia, perhiasan dan segala macam, seakan itu kapital intensif di seakan itu kapital intensif. Tapi kalau kamu lihat di balik itu, pabrik-pabrik yang kemudian melakukan produksi terhadap sawit, terus kita bagus di produk-produk makanan minuman, kemudian kita juga bagus di eh, bahan kimia, itu kapitalnya dari mana gitu. Nah, itu kapitalnya kan ternyata banyak dibuka dari saham, dari luar negeri juga, FDI dan lain sebagainya. Maka sebenarnya ya kita labor intensif gitu. Karena yang dihasilkan oleh penduduk dalam negeri sendiri untuk maksimisasi kapitalisasi dan lain sebagainya itu masih bersaing dengan FDI kan kayak gitu. Sementara kita eh, mengimpor ya barang-barang yang high tech kan, Apple, Samsung, mobil segala macam. Kita melakukan itu. Nah, di konteks ini saya menganggap HO bisa berlaku di Indonesia kayak gitu. Kayak gitu.
Artinya apa? Kalau memang teori itu dianggap sebagai bentuk yang general, bisa terjadi di banyak negara, misalkan awal-awal munculnya absolute advantage, jelas ya, banyak sedikit, ya yang mana yang banyak. Opportunity cost dikembangkan, yang lebih hemat itu yang komparatif. Tapi saat kemudian dikembangkan, terus, oh ada juga nih teorema yang lebih berkembang lagi HO. Tapi mungkin tidak terjadi di banyak negara juga ya, karena teori mengalami evolusi kan kayak gitu. Pelan-pelan bisa digantikan seiring dengan perkembangan yang ada. Tetapi untuk konteks Indonesia, saya menganggap itu bisa uh, masih eksis juga. Bahwa kita itu labor intensif dan kapital intensifnya diimpor kayak gitu. Menjawab nggak Mas? Oke, cukup menjawab, Pak. Terima Gitu. kasih. Nah, tinggal kamu lihat saja, wong kita mengimpor itu barang-barang high tech, mengekspor barang-barang hulu ke tengah kayak gitu. Kemudian ya kita masih mengekspor buah, kita masih mengekspor ikan, kita masih mengekspor sesuatu yang itu sebenarnya bisa dimaksimisasi sampai hilir. Makanya programnya presiden terpilih kan hilirisasi kan gitu. Karena itu nggak apa namanya nggak terjadi komprehensif di zaman sebelumnya. Kalau kita melihat zaman Jokowi misalnya, dia pengen hilirisasi rotan karena selama ini rotan diambil, dipak gitu kan, dikirim dalam bentuk bahan baku atau raw materials. It's okay, itu bisa ada nilai, tapi akan lebih bernilai jika itu diolah dulu dan dalam bentuk hal yang apa namanya bernilai jual lebih, memberikan value added lebih, sehingga bisa diekspor. Nah, itu berlaku di situ. Termasuk Freeport. Kalau Freeport ingin eksis di Indonesia dan kontraknya itu fair play gitu ya, ya jangan langsung konsentrat atau batuan-batuan mengandung emas dan tembaga langsung kamu bawa ke apa pusat di Amerika ataupun di Eropa gitu. Bisa nggak diolah dulu di Indonesia? Sehingga ada hilirisasi atas Freeport di Indonesia. Nah, itu terjadi di Gresik kan gitu. Kenapa? Karena polanya kita Indonesia masih labor intensif kecenderungannya. Enggak Pak, kan banyak pabrik-pabrik tekstil, pabrik-pabrik rokok, apa segala macam. Iya, dia tuh mengandalkan manusia yang cukup banyak deh. Kalau kamu melihat Jawa Timur, believe or not gitu ya, banyak banget orang bekerja di swasta dibanding di negeri kan gitu. Maksudnya yang jadi PNS. Dan di swasta ini pasti dia jatuhnya di manufacturing, bukan di services. Itu sudah menunjukkan kemampuan kita Jawa Timur saja sebagai sampel Indonesia gitu, ya banyak fokusnya di labor kan kayak gitu. Tapi kan di labor ada kapital Pak, mesin dan segala macam. Iya, tapi kan tidak otomatis sesinya itu high tech gitu. Itu jadi tantangan. Banyak banget pabrik-pabrik yang basic seperti air minum misalnya punya PDAM gitu ya. Itu zaman Belanda tuh pipa-pipanya. Seperti di Surabaya misalnya. Nggak bisa kamu minum dari pipanya PDM Surabaya. Itu hanya bisa buat mandi. Karena pipanya sudah mengandung zat-zat yang mungkin tidak sehat untuk diminum. Nah, itu menunjukkan apa? Kita menuju high tech yang butuh kapital sangat-sangat masih eh, apa ya sulit dihindari. Gitu. Semoga menjawab. Mungkin kamu mau diskusi, kamu punya pandangan lain, silahkan. Halo. Belum ada, Bapak, sejauh ini. Nah, sehingga kita bisa menganggap ada demand reversals. Jadi reverse itu cermin balik gitu ya, balik. Bahwa kemungkinan permintaan terhadap impor ekspor kapital intensif dan labor intensif itu bisa berubah. Ya faktanya Amerika sekarang lebih banyak impor dibanding ekspor gitu aja gitu. Dan yang diimpor juga barang-barang high tech gitu. Ya, kemudian nah ini makanya dianggap HO bisa di breakdown gitu kan, tidak belum tentu eksis di semua negara dan ada apa ya pola perubahan yang berlawanan dalam permintaan ya. Terus itu mungkin sangat commonplace terjadi ya US yang kemudian secara relatif dia apa namanya dikatakan tadi bisa melakukan ekspor apa namanya kapital intensif ternyata dia melakukan ekspor yang basisnya adalah labor intensif gitu. Karena faktanya kapitalnya lebih banyak diimpor dibanding diekspor kan. Nah, maka karena kamu mengimpor kapital gitu kan,
Ya berarti kamu melakukan ekspor labor intensif gitu. Nah, di konteks ini berarti yang dipegang dari Hawa apa, Pak? Ya pokoknya negara itu, Mas, hanya satu. Kalau nggak kapital intensif, labor intensif. Nah, saat teman-teman itu punya asumsi Amerika negara dikdaya yang sangat besar itu adalah kapital intensif, si Leontif ngomong, enggak, dia labor intensif kok, gitu. Nah, itu ininya, sederhananya, informasi sederhananya. Terus mungkin nggak Pak ada apa ya semacam bukti lain yang mungkin bisa mendukung eh, permintaan apa terhadap barang dari luar negeri yang kemudian paradok atau terbalik dari yang seharusnya terjadi gitu bahwa demand-nya yang harusnya basisnya labor intensif ternyata kapital intensif Amerika gitu. Ya dalam konteks ini itu dianggap tidak ada ya karena polanya eh, dikaitkan sama HO kayak gitu gitu jadi pola demandnya itu uh, ya kayak gitu maksudnya kalau dia tuh tidak kapital intensif demandnya ya labor intensif. Nah Amerika tadi dianggap kapital intensif ternyata dia labor intensif dalam konteks uh, yang yang dia butuhkan kayak gitu. Nah ternyata salah gitu, ternyata dia butuhnya kapital intensif bukan labor intensif sih uh, Amerika kayak gitu kan. Atau kita bisa katakan bahwa yang diekspor oleh Amerika itu adalah labor intensif, kayak gitu. Nah, secara lebih jauh, apa sesuatu yang terbalik dari permintaan itu menunjukkan secara implisit bahwa Amerika ya itu ada fenomena yang unik. Misalnya terkait dengan upah, gitu. Karena dia bisa melakukan ekspor berbasis eh, labor intensif. Nah, kalau dia bisa melakukan ekspor berbasis labor intensif, ya berarti apa? Labor intensifnya si Amerika dianggap murah oleh negara di luar sana, kayak gitu. Maka asumsinya gitu, ya tenaga kerjanya murah si Amerika itu, gitu sebenarnya. Tetapi melihat fakta yang terjadi di Amerika yang pendidikannya tinggi, kemudian kemampuan orangnya itu cukup fokus dan spesialisnya sangat tinggi gitu ya, itu benar tak kayak gitu gitu. Jadi menjadi tantangan argumen atau apa ya argumen yang juga sulit untuk benar-benar kita percayai kan kayak gitu. Maka ya yuk kita melihat lebih jauh eksplanasi atau penjelasan paradoknya. Bener gak sih? Apakah berarti tenaga kerja di Amerika murah ya pada waktu itu gitu sehingga dia bukan negara kapital intensif tapi labor intensif kayak gitu. Nah ini yang harus dilihat lebih jauh. Nah, yuk kita melihat eh, apa hal yang terbalik tadi di Amerika. Apa sih yang membuat itu terbalik gitu? Yang katanya kapital malah labor intensif. Ekspornya itu harusnya berbasis kapital, kenapa berbasis L gitu kan? Gitu. Nah, kemudian kita melihat logika bahwa K intensif gitu ya dan labor intensif itu sangat tergantung oleh harga dan eh, comparative advantage-nya sebagai basis historinya gitu. Nah, di sini kita melihat bahwa di logika kurva yang menunjukkan bahwa kecenderungan kamu melakukan ekspor berbasis L atau berbasis K itu harusnya ada di tengah dulu. Tuh. Nah, bentar, bentar. Mana pulpennya tadi ya? Oh ini. Nah, hmm. Hmm. Nah, oke. Nah, ini kan polanya. Jadi ada kecenderungan ingin membuat sistil, ada mungkin include, sebentar, sebentar.
Oke, oke, sorry. Kita lanjutkan tadi ada telepon atasan. Oke, nah di sini kita membuktikan lebih jauh gitu. Kalau memang ada negara yang basisnya adalah steel sama cloth, maka cloth itu harusnya L, steel itu harusnya K, dan kecenderungannya seperti apa, gitu ya. Oh, ini basisnya K, ya, basisnya K. Dia bisa geser ke sana kalau produksinya nambah, geser ke sana kalau produksinya nambah, gitu. Nah, di logika ini mungkin terjadi Leontief paradoks, mungkin terjadi itu. Nah, kita lihat siapa yang eh, apa namanya mendukung dan tidak mendukung misalnya. Minhas gitu, mendukung apa namanya Leontief apa enggak gitu logikanya. Eh di logika ini Minhas itu mendukung, tapi Hubfire dan Bal itu eh, belum sepenuhnya mendukung gitu. Eh, Sehingga gimana Leontief Paradok itu terjadi dan nggak terjadi? Tidak di semua negara. Intinya kayak gitu. Jadi eh, logika bahwa faktor intensity reversals ya di sini Fierce yang dianggap tadi itu sudah ada basisnya, terus terbalik, ya, reverse gitu ya, terbalik, intensifnya tuh terbalik secara faktornya. Kapital yang tadinya kapital jadi labor, labor jadi kapital, misalnya seperti itu dibuktikan sama Minhas, oke, dibuktikan sama Hover dan Bal, not really, but maybe gitu ya. Eh, Terjadi di negara ini, tidak terjadi di negara lain, seperti saya tadi ditanya Akbar, mungkin tidak terjadi di Indonesia. Eh, Pasti adalah penjelasan terhadap Leontief paradoks, tetapi mungkin tidak di setiap negara. Seperti halnya di Amerika mungkin terjadi Leontief paradoks, tetapi mungkin di negara lain itu tidak terjadi virus ini. Nah, jika kembali ke sini, kita melihat faktor intensity reverse salesnya gitu ya. Jika memang itu terjadi dan itu misalkan sering terjadi, ya berarti HO memang nggak berlaku. Yang katanya tadi kita Amerika itu kemungkinan banyak memproduksi memproduksi sesuatu yang berbasis kapital, misalkan steel gitu, ternyata steelsnya dia melakukan impor gitu. Nah, berarti jangan-jangan dia yang mengekspor malah malah cloth gitu. Nah, makanya banyak baju kan awalnya dari Amerika kayak gitu. Nah, bisa jadi kayak gitu. Jadi bukan kesimpulan, tetapi yang mengujinya, Minhas, oke, very fairly commonplace, sangat mungkin terjadi dan dibuktikan terjadi, tapi Javier and Ball, dia ngomong eh, ya penjelasannya Minhas itu eh, tidak mungkin berlaku sama di banyak tempat itu ya, dan kalaupun Minhas membuktikan itu, ya mungkin tidak eh, berlaku sama untuk Hobber dan Ball. Ya intinya Leontif bisa terjadi tidak di semua negara kayak gitu. Nah, di konteks ini kita akan melihat US and Japan. Loh, halo? Oke. Akan melihat US and Japan. Loh, kok nggak bisa? Oke, US and Japan gitu. US petrol 51, Japan 1, kual dan segala macam sehingga ketemu 19 13 aparel baju segala macam 19. Ini menunjukkan pola ya. Terus kita melihat eh korelasinya gitu. Nomor dua, eh, eh, kita menganggap ya jika satu itu pasti em, sama, jadi korelasi kan nilainya 0 sampai 1. Jika satu ya punya korelasi, jika min satu korelasinya negatif, jika tidak berkaitan itu nol. Nah, kemudian kita lihat, tuh ini kok gini sih. Kemudian kita lihat antara US sama Jepang gitu ya.
yang dia mendeklarasikan secara implisit bahwa dia itu capital intensif, itu bener gak gitu. Jangan-jangan US aja, di Jepang tetap capital intensif gitu. Nah, mungkin ada satu faktor variabel yang tidak masuk di dalam logika pembuktiannya HO, mungkin terkait demand atau jumlah penduduk kayak gitu, termasuk daya beli. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa ke depannya pengembangan dari HO model itu akan terus di breaks, ya, bahwa ada faktor penduduk mungkin, ada faktor daya beli pendapatan per kapita, ada faktor tarif yang sebenarnya HO ngomongnya ya free trade gitu. Tapi yo gimana free trade wong semuanya masih ada barriers gitu kan. Nah, jadi ya itu menjadi tantangan. Kemudian Samuelson gitu ya, dia juga mengembangkan teori bahwa eh, yang namanya Amerika atau negara maju gitu ya, dia punya tantangan keterbatasan sumber daya gitu. Nah, tantangan ini ya harusnya dia kan ngimpor, tetapi ada proteksi. Akhirnya dia juga punya tantangan di dalam mendeklarasikan dirinya secara implisit, kamu mau di capital intensif atau labor intensif. Nah, di konteksnya Amerika, L intensif toh, yang tadinya harusnya dia tuh impor, dan ternyata capital intensif yang dia impor gitu. Nah, ini berarti bisa jadi karena Amerika masih eh, melakukan barrier terhadap produk-produk capital intensif. Dia lebih apa namanya agile gitu atau mengembangkan labor intensif untuk ekspor. Bisa jadi kayak gitu. Jadi kebijakan pemerintah yang bermain di situ. Nah, sehingga tarif atau kebijakan perdagangan internasional, pembatasan perdagangan itu eh, apa ya, mendorong gitu. Oh iyalah, Leontif bener gitu. Karena Amerika bisa aneh kayak gitu, ya berarti ada kebijakan yang mungkin mendorong dia melakukan ekspor labor intensif pada waktu itu. Itu contohnya ada banyak di buku, ya. Ini yang kapital intensifnya impor, berarti dia melakukan labor intensif untuk ekspor. Nah, barang-barang ini nih, ya, ternyata free trade-nya itu kemungkinan di hal-hal yang sifatnya eh, yang harusnya bisa menjadi capital intensifnya Amerika, lah, karena dia free trade, ya sudah, ngimpor saja. Padahal menurut saya cheese, tekstil, komputer, dog food itu bisa di apa ya, diproduksi sama si Amerika sendiri, ternyata dia melakukan impor gitu ya. Nih. Nah, saat kemudian kita bandingkan dengan tarif dan tidak ada tarif, hampir mirip gitu, hampir mirip. Hampir mirip, tetapi di beberapa itu mungkin murah. Tekstil nggak ada. Jadi intinya free trade lebih murah. Nah, kalau lebih murah, ya sudah, ngapain produksi ini sebagai basis kapital intensif, mending impor saja. Itu menunjukkan bahwa studinya Leontief bisa jadi benar dan terafirmasi benar jika Amerika ada tarif. Nah, berarti mendukung ya paradoknya Leontief. Dan ternyata benar, ya. Faktanya, tarif yang itu dihitung sebelumnya, ya 18 per 16 ribu 1,14, 14 per 16 ribu 0,9, ini memenuhi asumsi free trade dan membuktikan bahwa yang mendorong Leontief paradok itu benar, itu adalah karena ada tarif. Jadi dengan asumsinya ada tarif yang itu dibuat free atau dibuat tidak, itu mendukung Leontief paradoks. Kayak gitu. Bahwa ya wajar aja mereka akan melakukan impor yang tidak sesuai dengan basis intensif faktor produksinya. Begitu, teman-teman. Nah, ada juga Baldwin ya yang ngomong bahwa ini lebih 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 mendukung juga untuk mendukung si Leontief kayak gitu. Jadi eh, paradoksnya ternyata ada yang menganggap itu benar. Gimana kalau nambah faktor produksi, Pak? Yang katanya tadi
US itu melakukan ekspor intensif tenaga kerja. Ya, kita harus tahu bahwa walaupun mungkin tenaga kerja itu murah, tapi dia memiliki skill yang mungkin tinggi gitu pada waktu itu. Nah, ini menunjukkan bahwa jangan-jangan kualitas sumber daya manusia atau labor di dalam HO model itu masih ngomong manusia sebagai manusia, bukan manusia sebagai orang yang berbeda dengan skill yang berbeda gitu. Itu uh, logikanya. Tetapi dari situ harusnya ya tetap mendukung punyanya si uh, Amerika bahwa dia melakukan ekspor tenaga kerja ya karena tenaga kerjanya memiliki skill yang bagus. Pantesan aja dia pada waktu itu mungkin Amerika labor intensif ekspornya gitu. Nah, kalau kayak gini kan paradoksnya si Leontif jadi oh iya ya. Ya, jadi nggak berlaku kan karena sesuatu yang itu adalah SDM dengan skill tinggi itu basicnya sama dengan setara dengan melakukan pembayaran mereka itu tinggi. Jadi kapitalnya juga tinggi. Ya, dan jadi banyak perdebatan lah terhadap HO dan Leontif gitu. Itu yang apa namanya? Yang menarik. Leontif juga terus mengembangkan, ada Hartigan juga coba menambah apa ya yang bisa menjadi sesuatu yang mungkin kontra dengan objektif dan ilmiah gitu. Gimana kalau kita nambah satu natural resources sebagai bentuk dari faktor produksi ya di dalam paradoks itu. Ternyata eh, Baldwin itu menemukan hal yang berbeda gitu ya. Jadi natural resources itu does not completely eliminate. Ya, benar-benar masih belum eh, apa ya melawan dari paradok yang dibuat oleh Leontief gitu. Itu polanya. Sehingga kalau kita kaitkan dengan terus berkembangnya HO model ini, ya berarti sebenarnya kalau memang itu tidak benar-benar terjadi karena ada paradoks, terus gimana di dalam kaitannya dengan faktor makroekonomi yang lain. Nah, banyak disebutkan di buku bahwa eh, income, wage inequality itu terjadi di US dan Europe gitu. Walaupun mereka maju, tapi mereka timpang gitu. Dan itu menunjukkan bahwa, wah, ini menarik nih. Kalau tadi memang secara model dia kapital atau labor intensif, jangan-jangan itu mempengaruhi ke income dan ketimpangan, gitu. Cuma ini nanti kita bisa bahas minggu depan, gitu. Mungkin ada pertanyaan, guys? Wah, repot nih kalau saya yang ngomong aja. Kalian ada pertanyaan nggak? Nggak, Pak. Baca aja, nggak, Pak, bukunya. Kalian ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak, Pak. Baca aja nggak, Pak, kita? Segini hai, Li. Halo? Halo? Oke. Sekarang mungkin harus saya jelaskan untuk agar kalian termotivasi, entah terpaksa ataupun natural, saya minta kalian membuat tabel gitu ya. Tabel yang mendukung Leontif sama yang mendukung HO dengan jurnal di atas tahun 2000. Jadi cari jurnal lah sekarang enak banget kalian bisa tanya IA ya. Tapi belum tentu benar sih AI-nya. Jadi cari jurnal ya dari tahun 2000 sampai 2025 ya minimal 5 berarti. Nah, cari argumen kenapa di jurnal tersebut dia mendukung si HO dan mendukung si Leontief. Nah, jurnalnya apa? Jadi formatnya cuma dua tabel. Nanti saya detailkan tugasnya ada di aula. Jadi cuma tugasnya cuma kanan kiri. Jadi argumen satu jurnal nggak perlu nyebutin alat dan segala macamnya. Cuma cukup jelasin kenapa dia mendukung HO. Argumennya apa? Jurnal pertama itu mendukung si HO. Jurnal satunya itu mendukung Leontief. Dia mendukung Leontief karena apa? Argumennya apa? Nah, kalau kamu nemu jurnal lagi, yang kedua untuk mendukung si HO atau si Leontief,
Berarti kalau argumennya sama, nggak usah kamu gunakan. Kamu gunakan jurnal yang lain. Nah, minimal itu 5. Jadi misalnya, jurnal pertama mendukung HO, bahwa HO itu eksis di negara berkembang. Nah, itu kan argumennya dengan penjelasan seperti ini, sesuai penelitiannya. Sementara, jurnal satunya tahun 2000, dia mendukung Leontief. Ternyata Leontief itu hanya berlaku di negara maju. Nah, berarti konteks majunya negara itu menjadi alasan pertama, kan gitu kan. Nah, yang kedua, kalau kamu nemuin jurnal tahun 2025 menyebutkan hal yang sama, itu lewatin. Cari yang lain. Ya, minimal 5. Bisa dipahamin nggak? Cukup cari argumen kenapa mendukung si HO dan kenapa mendukung si Leontief. Bisa dipahami nggak maksud saya, tugasnya? Jadi saya ingin mencari itu. Dan jadi bentuknya cukup di Word, gitu ya. Kemudian nanti saya tambahkan spesialnya minggu depan aja dikumpulkan. Minimal 5 jurnal yang mendukung Y. Mendukung Leontief dan mendukung nggak. Nah, nanti di masing-masing argumen itu kasih halamannya dan link jurnalnya itu aja agar eh, terkonfirmasi eh, apa namanya yang dimaksud gitu, kasih linknya terus halaman ini apa memang ada kalimat itu gitu, bisa dipahamin? Ada pertanyaan? Bisa dipahami, Pak. Oke, nah selanjutnya eh, hebat di mana ya, oh ya absen, ya absen dulu ya Dek. Bentar. Mohon maaf Pak, saya izin bertanya. Ya silakan. Tadi kan untuk yang tugas itu minimal 5 jurnal. Itu Mm. 5 jurnal itu argumen HO dan Leontief atau masing-masing? Masing-masing aja loh, kalau dua-duanya ternyata ingin membandingkan itu terus akhirnya kamu jadi apa namanya satu jurnal yang sama, ya pilih salah satu, dia kecenderungannya dukung si HO atau Leontif gitu maksud saya. Jurnal itu harus berdiri jelas di mana standpointnya gitu Mbak. Paham nggak Baik, maksudnya? paham, Pak. Oke, itu aja. Bentar, 5. Ini Berarti jurnalnya hanya yang pro saja ya, Pak? ya hanya yang pro saja. Oke. Jadi kenapa, biar kamu tahu kenapa dia itu pro pro pro, nggak kontra. Ya saya asumsikan kalau sudah pro Leontif dia nggak pro si siapa HO. Loh, ya apa sih? 60 56 76. Bentar ya. Ini cybernya keluar posisinya. Model cyber kampus pengajaran. Ada pertanyaan? Kalian dimotivasi sepertinya nih. Ada pertanyaan nggak? Absen mahasiswa mana? Absen mahasiswa. Bentar. Absen mahasiswa. Rekap absen. Lah kok nggak ada sih? Oke, ekonomi internasional kalian hari Rabu jam 9 kelas C. Lah kok nggak ada sih? Rekap absen. Absen mahasiswa. Ganjil. Cek toh. Piye toh iki? Kok nggak ada absen kalian ya? Bentar, saya share ke kalian deh tampilannya. Kelihatan nggak? Jadwal ujian, akademik, pengajaran, ekonomi internasional, hari Rabu. Hari Rabu kan kalian kelas C kan? Nih, ini kan saya klik. Kok bentuknya gini ya? Ini ada, oh kartu kendali mungkin namanya sekarang. Semoga iya. Oh iya, oh berubah namanya Rek. Oke, oke, sudah bisa berarti. Oke, sebentar saya setting. Sekarang tanggal 6.
kuliah, luring, daring, PM10, PM11. Molor satu nggak apa-apa, bis. Nanti ada lagi. Oke, ya. Terus kelihatan nggak? Nah, silakan absen. Ada yang belum? Permisi Pak, atas nama Novita nomor 13. Oke. Permisi Pak, atas nama Dimarzio nomor 5, Pak. Ada lagi? Atas nama Baruna Hafiz, Pak, nomor 4. Ada lagi? Atas nama Tarisa Pak nomor 10. Risa. Ada lagi? Ada lagi? Cukup ya? Ini masih 5 saat. Ini ada yang belum absen 4 orang nih. Pak, atas Ya. nama Rado, Pak. Mohon maaf, Pak. Ada lagi? Ada 5 orang belum absen. Yang hadir 51, satunya saya. Ada 50. Ya wes. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Oh, kamu nanya apa, Dimar? itu Pak, untuk absen minggu lalu kan saya kebetulan ikut acara ISEP ya Pak. Apakah nanti akan ada dispensasinya apa nggak ada? Ya, Soalnya, dikasih aja. Dikasih aja ke saya. Nanti tak handle. oh iya, soalnya itu Pak, suratnya masih belum turun. Ya, ya. Nanti kalau sudah turun, kasih aja ke saya. Oh baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Saya belum absen, Pak. Oke, siapa? Hisham, Bapak. Lah, nggak kelihatan ya? Mana nih arahnya? Mana? Oh, Eh, Ternyata sudah masuk, Bapak. oke, wes. Wes ya. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Terima kasih, Bang.